What's your problem? At all. Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ketiga dan keempat. Namun sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Seen the blueprints. Better than that. I've got him on me. Setelah Michael dipotong jarinya, datanglah sipir penjara dan langsung membawanya ke rumah sakit. Lalu John membungkus potongan jari itu. Karena John bekerja sama dengan Bellick, jadi dia tidak mendapat hukuman apapun. Kathy, I'm gonna need 10 cc's of Xylocaine. Michael pun mendapat pengobatan dari Sarah. Okay, let's take a look at you. Dan ketika Sarah berencana menindaklanjuti kasus ini, Bellick seperti menutupinya. We got taken care of. Di lapangan, Lincoln sangat marah dengan perlakuan John. Namun, Michael mempunyai rencana untuk mengajak John bergabung dalam pelarian ini. Dikarenakan perusahaan fiktif milik John mengelola penerbangan kecil. Nah, Michael akan memanfaatkannya untuk transportasinya. Dan pemikiran Michael lainnya adalah memanfaatkan Sucre untuk sebagian besar pengerjaannya, salah satunya menggali sel. Masalahnya, Sucre adalah pencuri. Kepercayaan menjadi tanda tanya baginya. Di wartel penjara, Sucre sangat kecewa karena pacarnya Mary Cruz sedang jalan bersama pria lain bernama Hector. Hector? That's right. Lihatlah, Michael memang sudah merencanakan semua ini dengan matang. Setiap detail tato miliknya mempunyai arti tersendiri. Dan sekarang saatnya uji coba sel. Ternyata Michael memiliki sebuah handphone. Di ruangan perkakas, T-Bag meminta dibuatkan alat yang dapat menyiksa korbannya secara perlahan. I got that. Pria itu pun memberinya pisau yang bercabang. Poor sucker's guts are hanging right out of his stomach. Berpindah ke Michael yang mendapat kunjungan dari Veronica. Veronica berkata dia telah bertemu dengan Leticia Beris. Dalam pertemuan itu, Leticia berkata ada orang lain di balik pembunuhan kakak wakil presiden. Namun, belum tahu siapa nama orang itu. Sebelum pulang, Veronica berkata akan bertemu dengan Leticia di Elysian Field sore nanti. Di penjara bocil, LJ diwajibkan melapor seminggu sekali. Dan LJ juga didaftarkan ke dalam program kesadaran remaja yang dimana mentornya adalah ayahnya sendiri yaitu Lincoln. Seperti yang kita ketahui bahwasannya LJ ini sangat benci sekali pada ayahnya. Kembali ke penjara, saat dia melaksanakan tugasnya sebagai IP, Michael menyimpan handphone itu di dalam sakral listrik. Namun, itu seolah menjadi solusi bagi Sucre untuk menelepon pacarnya. Tapi, Michael memberinya sedikit penekanan agar tidak membuka tempat itu. Pop bertanya kepada Lincoln, mengapa dia tidak membawa siapapun di hari eksekusinya? Lincoln menjawab, untuk apa dia mau siapapun melihatnya mati? Namun Pop meninggalkan secari kertas jikalau Lincoln berubah pikiran. Dan waktunya hanya tinggal 4 pekan. Veronica kembali bertemu dengan Leticia di tempat yang lebih tersembunyi. Di sini terlihat Leticia benar-benar sangat ketakutan. But please, put the gun down. What difference does it make? Hingga akhirnya Veronica berinisiatif untuk mengundangnya datang ke kantornya.
Kembali ke penjara, Sucre terus memperhatikan tempat handphone itu berada. Dan di lapangan, Lincoln melihat Sucre yang sedang berbicara pada temannya seolah dia sudah menggunakan ponsel. Lincoln meminta pada Bellick untuk mendapat waktu ekstra di luar beberapa pekan ke depan. Namun ketika Bellick menolak, dia mempunyai informasi tentang seseorang yang membawa ponsel. Dan karena hal tersebut, Bellick sepakat membiarkannya 1 pekan di luar. Setelah itu, Lincoln memberitahu bahwa Sucre lah orangnya. John kembali didatangi oleh Falzon. Di sini, John memberikan box kecil kepada Falzon. Dan itu berisi jari kaki Michael. Sebagai bukti upaya John untuk menemukan informasi tentang Fibonacci. Namun karena itu tidak membantu, Falzon kali ini membawa anak-anak John sebagai bentuk ancaman. Have a good time. Beralih ke Bellick yang menekan Sucre untuk memberitahukan letak ponsel yang dia gunakan. You have to tell me where that cell phone is. Jika tidak memberitahunya, maka kunjungan suami istrinya akan dihilangkan. Otomatis karena Sucre bucin, dia pun memberitahunya. Tapi informasi yang Sucre berikan adalah palsu. Karena pemikiran Sucre lebih baik dapat menelepon pacarnya setiap saat. Alangkah sakit hatinya Sucre ketika dia tahu bahwa ponsel itu adalah palsu. Jadi gini, ini semua adalah rencana Michael dan Lincoln untuk mengetes seberapa besar Sucre dapat dipercaya. Nah, karena itulah ini waktunya Michael memberitahu rencana pelariannya. Kembali ke Veronica, di sini Leticia memberikan informasi yang dimana Lincoln mempunyai hutang $90.000 kepada Crab Simon dan tidak melunasinya. Akan tetapi, ada yang membayar hutang Lincoln kepada Simon. Nah, itulah permainan yang dilakukan oleh pelakunya. Leticia juga menceritakan tentang 2 pas pampres itu yang menurutnya tidak bisa tersentuh. Belum selesai bercerita, Leticia pergi untuk merokok. Di rumah sakit penjara, setelah diobati kakinya, Sarah menawarkan Michael untuk pindah ke sel yang lebih aman. Namun Michael berkata, But I think I'd like to face the monsters on my own. Kembali ke Veronica yang didatangi oleh salah satu pas pampres itu yang bernama Kellerman. Dia menanyakan tentang salinan rekaman itu. Namun, karena Veronica seorang pengacara, dia tidak mudah dibohongi. Setelah Kellerman pergi, Veronica baru sadar bahwa Leticia dalam ancaman besar. Di selnya, John memperhatikan Michael. Sepertinya dia mempunyai rencana lain. Terlihat Sucre sedang berkemas untuk pindah sel karena dia tidak mau ikut serta dalam rencana pelarian ini. Michael mencoba mencegahnya. I can't do that. There's always a solution. We can work it out. Namun Sucre tetap pada keputusannya. Lincoln didatangi oleh seorang pendeta yang rutin untuk memberinya pencerahan. What's the last image you want to take with you? Saat jam makan tiba, T-Bag sudah standby dengan pisaunya untuk menikam Michael. Namun tak diduga, John datang mencegahnya. Dengan alasan sama-sama ingin menyingkirkan Michael, T-Bag, John, dan Michael pun bertemu dalam satu ruangan. Namun sebelum lanjut, coba kalian yang belum nonton tebak nih, apakah yang akan terjadi selanjutnya? 3, 2, 1. Once and for all. Dan yang terjadi, T-Bag dijebak John untuk mendapatkan perhatian Michael. Jadi si John itu berpikir ketika tidak dapat informasi yang dia butuhkan dengan kekerasan, maka bentuk perhatian yang dibutuhkan. Lanjut, John menanyakan apa yang Michael butuhkan. Michael langsung to the point. John beri pesawat, maka Michael akan beri Fibonacci-nya. Nah, di sini John harus segera keluar sebelum Fibonacci itu bersaksi waktunya 1 bulan lagi. LJ akhirnya berkunjung lagi ke penjara. Namun kali ini, sepertinya dia sudah menerima Lincoln sebagai ayahnya. Adegan yang sangat menyentuh menurut saya di sini. Yang dimana seorang ayah yang akan menerima hukuman mati harus terhalangi jeruji besi untuk berbicara hati ke hati. Yeah, I gotta say, I'm not really following what you're saying. Blood. Family. You.
Lincoln meminta LJ untuk datang 1 hari sebelum dia dieksekusi. Kembali ke Veronica yang bertemu dengan Sebastian tunangannya. Sebastian bertanya apakah Veronica mau menikah atau tidak, namun Veronica menjawab tidak tahu. Dengan alasan kasus yang ingin dia selesaikan, Veronica ingin menunda pernikahan itu. Akan tetapi, Sebastian memilih membatalkannya. Di dalam sel, Michael kembali mencoba membuka baut toilet itu. Sialnya, Bellick keburu datang. Nah, karena Sucre pindah sel, sekarang Bellick mengirim teman baru untuk satu sel dengannya. Namun yang menjadi masalah, orang itu berasal dari bangsal kejiwaan. Nah, orang ini bernama Kusut. Di lapangan, Michael berkata pada Lincoln karena ada orang itu, dia akan beraksi di malam hari. Di suatu tempat, 2 pas pampres itu memarkirkan mobilnya. Dan ternyata dalam bagasinya itu ada Leticia. Kemudian Leticia diseret ke tengah hutan dan akan dieksekusi. Ketika agen itu lengah, Leticia segera melarikan diri. Tak lama dalam pelariannya, sial, Leticia tertembak di kakinya. Sepertinya agen yang satu ini berbeda dengan Kellerman. Dia sempat ragu dalam menembak. Hingga akhirnya Kellerman datang membunuhnya. Berbicara soal karakter, perlu diingat dari sini bahwa Kellerman betul-betul sang eksekutor. Dan Daniel masih butuh pertimbangan untuk membunuh orang. Di malam hari, Michael akan mulai beraksi. Namun tak diduga, si Kusut ini mengidap lesi neuroanatomik, yang artinya dia seperti ikan tidak tidur sama sekali. Dan film pun berlanjut ke episode 4. Lincoln yang sedang tidur digeruduk oleh Bellick. Sambil berteriak waktunya sebulan lagi, dia diseret ke kursi eksekusi. Dan ini yang terjadi selanjutnya. Tenang, itu hanyalah sebuah mimpi. Malam hari selanjutnya, Michael kembali beraksi. Di sini dia mulai sedikit menggeruk-geruk temboknya. Namun selang berapa lama, datanglah si Kusut. Sekarang, Michael mencoba berbicara dengan si Kusut. Dalam pembicaraan mereka, sepertinya si Kusut ini sudah didoktrin oleh Bellick. Tell Officer Bellick. Menurut saya, orang ini sudah disetting menjadi mata-mata Michael. Tak lama, tiba-tiba si Kusut menyadari tato di tubuh Michael berarti sesuatu. Setelah itu, dokter datang dan memberi obat kepada si Kusut. Hal yang mencurigakan di sini, si Kusut ini dinyatakan oleh dokter penjara mengidap beberapa penyakit yang tidak pernah dia sadari dan rasakan sebelumnya. Sehingga dia harus meminum obat secara rutin. Namun setelah sipir dan dokter itu pergi, si Kusut memuntahkan obatnya. Si Kusut menduga obat itu membuatnya agar tetap bodoh. Namun menurut saya bukan itu tujuannya. Logikanya gini, sipir memilih orang tidak sembarangan. Tentu saja mereka sudah tahu karakter orang-orang di penjara itu, tapi kita lihat saja ke depannya bagaimana. Nah, si Kusut kembali mempertanyakan tato milik Michael. Karena takut terbongkar, Michael berlalu pergi. Nah, di episode kali ini saatnya mengungkap apa itu racun manis. Terlihat di sini, arti kata cute poison diciptakan melalui rumus-rumus yang sangat kalian takutkan muncul dalam ujian sekolah. Di lapangan, Michael curhat kepada John bahwasanya ada masalah yang menghambat pelarian mereka, yaitu Kusut. John tidak peduli hambatan yang Michael alami. Intinya, jika Michael tidak bisa membawanya keluar, maka John akan membunuhnya. You renege now, I'm gonna cut you. Dan inilah Prison Break. Miniatur Taj Mahal milik Pop hampir selesai, namun masih ada proses yang harus dilakukan.
Sebagai ucapan terima kasih, Pop menawarkan bila mana ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Michael memanfaatkannya untuk memindahkan si kusut. Nah, di sini Pop tidak bisa sembarang mengganti teman sel, karena harus adanya faktor kekerasan atau seksual yang terjadi. Itu sudah aturan yang tidak bisa dilanggar. Tiba-tiba istri Pop datang. Istrinya ini sangat penasaran dengan orang yang ada di dalam ruangannya. Kebetulan sekali ketika istrinya akan masuk, Michael pun keluar dan mengeluarkan kata-kata yang sangat diharapkan oleh Pop. Alhasil, Pop sangatlah lega. Veronica kali ini berkunjung sebagai pengacara Lincoln. Dia menceritakan apa yang terjadi di luar penjara. Berikut Leticia yang menghilang. Bahkan Lincoln pun kaget karena masalahnya bisa separah ini. Nah, untuk membantu penyelidikan Veronica karena berhadapan dengan pemerintah, Lincoln menyarankan untuk bertemu dengan Ben Forsyth di proyek keadilan, yaitu orang-orang yang menangani kasus hukuman mati. Kabar gembira datang juga untuk Lincoln karena pertunangan Veronica dengan Sebastian batal. Di kamar mandi, Michael kembali dihantui oleh rasa penasaran si kusut tentang tatonya. Si kusut bahkan tahu tatonya itu berbentuk sebuah pola. Pop mulai berbicara dengan Bellick yang mempunyai wewenang tentang siapa yang menjadi teman sel narapidana. Bellick bahkan tidak terima jika Pop memperlakukan Michael secara khusus. Itu artinya Bellick juga tidak menghargai Pop. Oleh karena itu, Pop balik mengintervensi Bellick dengan jabatannya sebagai penerus kepala penjara dialihkan ke petugas lain. Kembali ke Sucre yang dikunjungi oleh Hector. Sucre kembali terancam posisinya di hati Mary Cruz karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam penjara. Otomatis Sucre dipaksa untuk berpikir keras agar bisa keluar penjara segera mungkin. Di ruang logistik, Michael mendapat bahan kimia yang dibutuhkan untuk menciptakan cute poison atau racun manis. Nah, cute poison ini terbentuk dari bahasa kimia yang terdiri dari cuposo. Cuso atau copper sulfate adalah tembaga sulfat. Dan Po atau phosphoric acid adalah asam fosfat. Dan kedua bahan itu akan bereaksi keras bila dicampur dengan asam. Beruntung setelah dia mendapatkannya, datanglah si Bellick. Sophia. Bellick yang mencurigainya menggeledah Michael. Namun Bellick keburu emosi karena Michael mengadukannya ke Pop. Nah, sekarang saatnya Michael menyingkirkan kusut. Saat kusut bercerita, dia membuang odol miliknya. Dan dia juga berkata pada John akan menyingkirkan si kusut bukan dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan. Tia. Namun sebelum itu, scene berpindah ke Sucre yang menelepon Mary Cruz. Dan ternyata Hector membuat informasi palsu bahwa Rita Saldana mengunjungi Sucre yang membuat Mary Cruz marah besar. Namun dengan level kebuayaan yang maksimal, Sucre dapat mengendalikan situasi. Tetap saja karena alasan waktu, Mary Cruz lebih memilih Hector. I'm sorry, I gotta go. Di luar penjara, Veronica akhirnya bertemu dengan Ben Forsyth proyek keadilan. Akan tetapi, Ben Forsyth tidak bisa membantu karena saksi dan bukti tidak cukup. Hingga akhirnya, karena Veronica belum ada pengalaman dengan kasus hukuman mati, dia akan mencari dan mengumpulkan cukup bukti seorang diri. Dan Veronica meminta Ben hanya untuk mengarahkannya. Namun tetap saja dengan alasan sumber daya manusia yang sangat terbatas, Ben tetap menolaknya. Daniel ternyata membuntuti Veronica dan memberitahu Kellerman yang sedang menggeledah rumah. Kellerman menemukan foto mantan istri dan anak Lincoln. Kembali ke sel, kusut yang kehilangan odolnya murang-maring sendiri. Di sepertiga malam, Sucre merasa sangat gelisah. Si kusut mulai bertindak di luar batas. Karena rasa keponya itu, dia merobek baju Michael hingga terbangun. Si kusut juga berkata, di tato Michael terdapat sebuah labirin. Michael semakin takut, arti tatonya itu dapat terbongkar. Kembali ke Veronica, dia mendatangi seorang polisi yang pada saat itu berada di TKP. Polisi itu bercerita, pada saat itu dia mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan Lincoln yang sedang mencuci celana yang penuh darah.
Veronica memperjelas karena di BAP kesaksian polisi ini hanya menemukan Lincoln berdiri di kamar mandi. Tentu saja kesaksiannya sangat mempengaruhi hukuman Lincoln. Tak lama setelah itu, asisten Ben Forsyth yang bernama Nick Severin menghampirinya. Berbeda pendapat dengan Ben Forsyth, Nick Severin menawarkan bantuan untuk Veronica. Kembali ke penjara, Michael terus dibayangi oleh si kusut. Tak lama, datanglah John membawa pilihan alat untuk menyingkirkan kusut antara cairan atau pisau. Dan yang dipilih Michael adalah cairan. Nah, di sini si Michael ini sangat cerdas, dia berdalih hanya untuk menyingkirkan kusut. Padahal cairan itu berarti banyak untuk pelariannya. Nah, si cairan itu akan digunakan sesuai penelitiannya sebelum masuk penjara. Lalu cairan itu dimasukkan ke dalam tempat odol tersebut. Jadi, dia mempunyai dua tempat odol, yang satu berisikan cairan kimia yang didapatkan di ruang logistik, dan yang satu berisi cairan yang didapatkan dari John. Dalam pembicaraan Veronica dan Nick, ada hal yang mencurigakan dari proses banding hukuman mati Lincoln, yang dimana biasanya hukuman mati membutuhkan 10 tahun untuk menyelesaikan banding. Namun di kasus Lincoln, 3 tahun saja sudah selesai. Nah, di balik itu ternyata ada pengaruh politis karena mengingat Terence Steadman adalah kakak wakil presiden. Yang menjadi masalah adalah mengapa Lincoln sampai dijebak. Nah, isu yang berkembang sekarang adalah jadi si Terence Steadman ini mengkampanyekan energi alternatif. Nah, jika sukses maka banyak pihak yang berkaitan dengan minyak akan dirugikan. Lalu Nick menambahkan, jika saatnya kamu berurusan hukum dengan pemerintah, maka peluang untuk kemenangannya sangat kecil. Di lapangan, si kusut ternyata sudah menyalin ingatannya tentang tato Michael ke dalam kertas. Karena keadaan, Sucre akhirnya kembali pada Michael dan meminta untuk diikutsertakan dalam pelariannya. Bahkan untuk sekarang, apapun yang Michael perintahkan, dia akan mengikutinya. Berpindah scene ke tempat persembunyian wanita yang memerintah dua paspampres itu. Kellerman memberitahu sejarah keluarga Michael Scofield kepada wanita ini. Bahkan hingga motif Michael untuk masuk ke penjara yang sama dengan Lincoln. Karena hal tersebut, wanita ini menyuruh dua agen itu untuk menyingkirkan Michael. Michael sangat terkejut karena tatonya bisa disalin kusut dengan hasil yang persis. Bahkan si kusut menyebutkan itu adalah sebuah jalan dan kemana tujuannya. Otomatis Michael semakin ketar-ketir dibuatnya. Semakin merasa terancam, Michael membenturkan kepalanya. Nah, ketika sipir datang, si kusut mencoba mengungkapkan arti tato milik Michael. Namun saat dibawa oleh petugas, dia berteriak itu adalah jalan ke neraka. Nah, benar kan sesuai yang saya perkirakan, obat itu tidak membuatnya bodoh, tapi untuk membuatnya pintar. Secerdas Michael pun bisa tertipu oleh kusut. Lanjut. Akhirnya, Sucre berada satu sel lagi dengan Michael. Nah, sekarang kedua cairan itu dilarutkan ke dalam solokan di bawah rumah sakit. Lantas, apa tujuannya? Kita bakal tahu nanti. Tak lama, datang Sarah untuk mengobati luka Michael. Di sini, Sarah mulai baper kepada Michael. Sekarang, kita akan mendengar cerita yang sesungguhnya dari Michael. Pada saat itu, Lincoln datang ke garasi dan Terence Steadman ditemukan sudah tewas. Setelah melihat itu, Lincoln membuang senjatanya ke saluran air. Kemudian, dia kembali ke apartemen. Dalam kondisi panik, tiba-tiba dia melihat ada celana penuh darah. Polisi pun tiba dan dia pun ditangkap. Veronica berkata, menurut kesaksian polisi sebelumnya, Lincoln mencuci celana yang penuh darah itu. Tangan Lincoln basah karena habis mencuci mukanya. Nah, yang menguatkan bukti adalah sidik jari Lincoln ditemukan di senjata yang ditemukan oleh polisi. Lalu, terungkaplah sebuah nama, yaitu Bo. Nah, si Bo ini adalah orang yang meminta Lincoln sebelum kejadian untuk mencoba beberapa senjata yang dirasa cocok. Nah, itu dia jebakannya. Faktanya, bukan hanya untuk melunasi hutang $90.000, lebih dari itu, si Bo ini mengancam akan membunuh anak Lincoln.
Oke, langkah selanjutnya, Nick Ferrin dan Veronica akan menyelidiki salinan rekaman kejadian itu. Bersama Sucre, akhirnya Michael bisa lebih leluasa menjalankan aksinya. Terungkap di sini, cairan yang dilarutkan itu bertujuan untuk melelehkan pipa besi. Jika ada yang bertanya mengapa tidak melelehkan tempat odol itu, nah karena kedua cairan itu tidak dicampurkan. Langkah selanjutnya, untuk merobohkan dindingnya, Sucre diminta untuk membuat suara. Dan ini yang dia lakukan. Hingga akhirnya dinding itu bisa dirobohkan. Dan inilah yang ada di balik sel. Namun kabar buruknya, Kellerman yang datang ke rumah Daniel memberikan surat. Dan surat itu berisi Michael Scofield akan dipindahkan besok pagi. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.